Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Juliana, NIM I2A02 A025 024, Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Perkenankan, kali ini saya membuat video penugasan untuk ujian tengah semester mata kuliah Berpikir Kepemimpinan Sistem dengan tugas yaitu membuat video mengenai andaikan saya menjadi Menteri Kesehatan, apa yang saya akan lakukan untuk menangani program yang sudah ada menggunakan teori of constraint dan root cause analysis. Pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan pada program GERMAS atau sering disebut Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas ini sebenarnya bukan program yang baru. Program ini sudah memiliki dasar hukum melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mulai berlaku pada 27 Februari tahun 2017. Tujuannya itu sangat jelas. Program ini bertujuan memperkuat upaya promotif dan preventif agar masyarakat itu hidup lebih sehat, produktif, dan menekan beban biaya kesehatan akibat berbagai penyakit. Dalam instruksi ini, Germas diarahkan untuk peningkatan aktivitas fisik, perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat, dan perbaikan gizi, pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, serta edukasi hidup sehat. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, kita harus jujur bahwa Germas belum menjadi budaya hidup di masyarakat. Banyak kegiatan Germas itu hanya cenderung pada acara seremonial, kampanye sesaat, senam bersama atau penyuluhan yang tidak selalu berlanjut menjadi perubahan perilaku yang mengakar pada masyarakat. Kita akan melihat data dari SKI tahun 2023 dan juga laporan dari bidang promosi kesehatan dan komunitas. Saya izin share screen. Oke, kita akan melihat data yang sudah ada. Apakah sudah terlihat belum ya? Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa potret perilaku hidup sehat di Indonesia, tantangan dan realitas saat ini itu kita lihat bahwa di tahun 2023 menurut Survei Kesehatan Indonesia bahwa 96,7% di Indonesia itu kurang konsumsi sayur dan buah. Ternyata kan tadi indikator terkait germas. Terus yang selanjutnya ada 62,6% penduduk itu cukup beraktivitas fisik. Memang angka yang cukup lumayan bagus ya, tapi kita lihat ada sebanyak 48,7% masyarakat itu yang tidak melakukan aktivitas fisik dan menyatakan ketiadaan waktu itu sebagai alasan yang terbesar. Terus juga kita lihat indikator germas adalah tidak merokok. Nah, di sini kita lihat sumber SKI tahun 2023 itu menunjukkan 22,46% itu penduduk Indonesia itu masih merokok setiap hari. Dan untuk 4,56% itu penduduk Indonesia pun perokok kadang-kadang. Nah, di sini kan menunjukkan ini Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sedangkan Germas itu sudah dicanangkan tahun 2017, ternyata data menunjukkan masih tingginya masalah kesehatan di indikator Germas. Jadi juga kita lihat dari laporan bahwa rata-rata PHBS itu hanya 15% saja terkait indikator PHBS itu ada makan konsumsi sayur dan buah setiap hari, aktivitas fisik, dan juga tidak merokok di dalam rumah. Dan hanya 10 provinsi saja di Indonesia yang mencapai angka rata-rata di atas nasional. Oke, kita lanjut ya.
Oke, setelah melihat data tadi, kita bisa lihat bahwa masalah perilaku kesehatan itu menjadi penting untuk kita gali bersama-sama, termasuk penyebab-penyebab masalahnya. Karena penyebab masalah perilaku kesehatan itu tidak berakar dari pengetahuan saja, tapi kita juga lihat dari ekosistem yang ada di sekitar masyarakat. Nah, di sini, andai kata saya menjadi Menteri Kesehatan, saya ke depan tidak ingin Germas ini hanya sekedar slogan saja. Saya ingin Germas ini menjadi gerakan yang benar-benar hidup, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, pasar, tempat ibadah, bahkan mungkin nanti di puskesmas itu sendiri, dan lingkungan secara umum di masyarakat. Untuk itu saya akan menggunakan dua pendekatan ini, gitu ya. Yang pertama itu saya akan menggali kenapa masalah kesehatan yang tadi saya sebutkan itu terjadi, gitu ya. Dan yang kedua itu permasalahan utama itu apa? Yang pertama itu saya akan menggali titik hambatan kenapa perilaku geremas itu belum menjadi budaya sehari-hari di masyarakat. Nah, kita akan menggunakan teori Upward Strength. Saya akan mencari titik hambatan utama yang membuat geremas itu tidak berjalan maksimal. Nah, menurut pendapat saya itu, hambatan terbesarnya bukan hanya kurangnya program, karena program ini sudah ada sejak lama. Hambatan utamanya adalah menjadi belum menjadinya Germas sebagai suatu sistem yang mudah dilakukan oleh masyarakat setiap harinya. Masyarakat itu sering diminta untuk hidup sehat, tetapi di lingkungan sekitar mereka belum selalu mendukung. Pemerintah meminta masyarakat untuk senang berjalan kaki, tetapi trotoarnya itu tidak aman untuk mereka, tidak ramah untuk pejalan kaki. Kita juga meminta masyarakat itu untuk makan sayur dan buah. Tetapi harga pangan itu kadang lebih mahal dibandingkan makanan instan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Kita juga bisa meminta masyarakat untuk cek kesehatan secara rutin. Tetapi sebagian masyarakat itu masih merasa puskesmas itu hanya untuk tempat berobat saja ketika mereka mengalami gejala sakit. Kita juga meminta masyarakat untuk berhenti merokok, tetapi rokok itu masih mudah ditemukan di sekitar mereka. Jadi hambatan utama Germas itu adalah kesenjangan antara pesan kesehatan dan kondisi nyata yang ada di kehidupan masyarakat. Karena itu, strategi saya bukan hanya untuk memperbanyak kampanye-kampanye Germas, tetapi juga memperbaiki sistem agar pilihan hidup sehat menjadi pilihan yang paling mudah, paling dekat, dan yang paling masuk akal bagi masyarakat. Kedua, saya juga menggunakan analisis akar masalah. Jika masyarakat itu atau pemerintah itu bertanya, mengapa itu Germas belum maksimal dijalankan oleh masyarakat? Jawabannya itu memang tidak cukup hanya karena masyarakat kurang sadar atau kurang pengetahuan. Kita juga harus menilik lebih dalam apa yang bisa menyebabkan mereka tidak menggaungkan Germas. Yang pertama, bertanya, kenapa sih masyarakat kurang bergerak atau kurang aktivitas? Mungkin di sini sebagian mereka berdasarkan tadi survei tidak memiliki waktu luang. Selain waktu luang juga kemungkinan fasilitas olahraga tidak cukup atau tidak maksimal atau lingkungannya itu tidak aman untuk mereka menjalankan aktivitas fisik seperti berjalan kaki ataupun jogging. Yang kedua, mengapa konsumsi sayur dan buah itu masih rendah? Karena mungkin edukasi gizi belum cukup kuat. Daya beli masyarakat itu berbeda-beda dari menengah, rendah, hingga mungkin ke atas. Distribusi pangan sehat itu juga belum merata, terutama di daerah 3T. Dan kebiasaan makan keluarga itu tidak pernah berubah. Misal hanya makan menu tunggal, ataupun misalnya makan yang kurang sayur dan buah. Selanjutnya juga, mengapa deteksi dini penyakit belum menjadi budaya? Karena masyarakat sering datang ke puskesmas, khususnya itu, atau rumah sakit, itu biasanya ketika mereka mengalami gejala sakit, bukan sebelum sakit. Selain itu juga kegiatan screening belum seluruhnya itu bisa diakses oleh masyarakat, belum dekat dengan mereka, dan mungkin belum menjadi rutinitas. Nah, mengapa kampanye Germas itu belum berdampak nyata? Seperti tadi yang saya sebutkan, masih terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Mungkin sebagian kegiatan itu masih bersifat proyek, belum terintegrasi secara lintas sektor, belum berbasis data secara lokal, dan belum juga menyentuh penyebab perilaku masyarakat itu sendiri. Dari analisis ini saya melihat bahwa akar masalah Germas mencakup 5 hal yang tadi saya sebutkan. Saya rangkum. Yang pertama, edukasi atau pendidikan kesehatan yang belum konsisten dan belum berjalan secara kesinambungan.
lingkungan di masyarakat yang belum mendukung untuk hidup sehat, koordinasi lintas sektor yang belum kuat, dan data pemantauan yang belum optimal, dan serta pemberdayaan masyarakat yang belum merata. Maka, jika saya menjadi Menteri Kesehatan, saya akan menetapkan strategi besar. Germas itu harus berubah dari kampanye menjadi pembentukan ekosistem untuk masyarakat bisa hidup sehat. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memperkuat puskesmas atau layanan primer sebagai pusat gerakan promotif dan preventif. Puskesmas tidak boleh hanya dikenal sebagai tempat orang sakit saja. Puskesmas harus menjadi pusat perubahan perilaku di masyarakat. Tiap puskesmas perlu memiliki peta masalah germas di wilayahnya masing-masing, seperti misal desa A dengan konsumsi sayur dan buah rendah, kelompok yang kurang aktif, daerah yang banyak perokok, dan masyarakat yang jarang melakukan pemeriksaan kesehatan mereka petakan. Langkah kedua adalah menggerakkan lembaga lokal yang sudah ada di masyarakat, seperti misalnya ada Posyandu, ada UKS, ada Pos UKK, dan juga menggayeng tokoh lokal seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain sebagainya. Perubahan perilaku itu tidak bisa hanya diperintah dari pusat saja. Ia itu harus tumbuh dari lingkungan terdekat masyarakat. Kader Posyandu, guru, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat pun harus menjadi bagian dari gerakan ini. Langkah ketiga yang akan saya lakukan adalah menjadikan Germas sebagai program lintas sektor, bukan hanya program dari bidang kesehatan saja. Kementerian Kesehatan itu tidak bisa bekerja sendiri untuk meningkatkan aktivitas fisik. Contohnya, kita butuh dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang terbuka untuk mereka, trotoar yang aman, dan fasilitas olahraga yang berlaku untuk umum. Untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah contohnya juga, kita perlu bekerja sama dengan sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, dan pemerintah desa. Untuk mengurangi rokok, kita juga perlu memperkuat kawasan tanpa rokok dan edukasi tentang berhenti merokok. Langkah keempat juga membuat indikator gemas yang sederhana dan bisa terukur. Misalnya, setiap keluarga itu didorong untuk memiliki target sederhana, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari seluruh anggota keluarganya, makan sayur dan buah setiap hari di hidangan mereka, terus juga tidak merokok di dalam rumah, memeriksakan tekanan darah dan gula darah secara rutin minimal misalnya 1 bulan sekali, serta menjaga kebersihan lingkungan. Indikator ini harus juga dipantau, bukan hanya sekedar laporan tapi juga melalui kegiatan nyata yang ada di masyarakat. Maka selanjutnya, saya juga ingin mengubah cara komunikasi kesehatan. Masyarakat itu tidak cukup hanya diberi edukasi, ceramah, ataupun misalnya pemaparan pengetahuan saja. Mereka itu perlu diajak, perlu didengar dan diberi contoh. Bahasa kesehatan harus sederhana, tidak boleh cara medis, dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka dan juga tidak menyalahkan masyarakat. Kita juga harus memahami bahwa tidak semua orang tuh punya waktu, punya uang, punya dana lebih, dan lingkungan yang sama untuk hidup mereka sehat. Jadi pesan Germas itu harus manusiawi, tidak mengeneralisasi. Mulai dari hal kecil, mulai dari rumah mereka sendiri, dan dari kebiasaan yang biasa dan mungkin mereka lakukan. Sebagai Menteri Kesehatan juga saya akan memberitahu seluruh jajaran di lintas sektor kami. Keberhasilan Germas itu tidak hanya diukur dari berapa banyak spanduk Germas yang mereka pasang, seberapa banyak kampanye yang mereka lakukan, seberapa banyak acara senam yang mereka sudah lakukan. Tetapi keberhasilan Germas harus diukur dari perubahan nyata yang ada di masyarakat. Lebih banyak keluarga itu makan sayur dan buah, lebih banyak warga yang bergerak aktif, lebih banyak rumah bebas asap rokok, lebih banyak masyarakat juga melakukan cek kesehatan secara rutin, dan lebih banyak juga lingkungan yang mendukung mereka untuk hidup sehat. Pada akhirnya yang saya harapkan, Germas bukan sekedar program pemerintah. Germas adalah gerakan kemanusiaan. Karena di balik angka hipertensi, diabetes, stroke, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya, ada manusia, ada keluarga, ada anak-anak, ada orang tua, dan ada masa depan bangsa di sana. Jika masyarakat sehat, anak-anak bisa belajar lebih baik. Orang tua bisa bekerja lebih produktif, lansia bisa hidup lebih bermartabat, dan negara bisa mengurangi beban biaya pengobatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal dengan program Germas. Maka dengan pendekatan yang tadi telah saya sebutkan, teori of constraint dan tadi terkait teori root of cause,
Saya ingin dengan kepemimpinan yang kolaboratif ini, saya ingin gemas sebagai budaya hidup masyarakat di Indonesia. Karena kesehatan itu tidak mulai dari rumah sakit. Kesehatan itu dimulai dari rumah, dari meja makan mereka, dari langkah kaki pertama mereka untuk olahraga, dari udara tanpa asap rokok, dari lingkungan hidup yang bersih, dan dari kesadaran bahwa hidup sehat adalah hak sekaligus tanggung jawab bersama. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan terkait pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Kepemimpinan Berpikir Sistem. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.